Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Mesnu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi string. Fungsi manipulasi string. Yang pertama ada fungsi strcat, digunakan untuk menambahkan string sumber ke bagian akhir dari string tujuan. File header yang disertakan string .h dan C-type .h dengan rumus strcat buka kurung tujuan, sumber, tutup kurung, titik koma. Ini adalah contoh programnya, dan ini adalah hasil tampilannya. Di sini saya menggunakan aplikasi Borland C++. Nama depan yang saya masukkan adalah Melani, nama belakang yang saya masukkan adalah Mesnu, dan hasil penggabungannya adalah Melani Mesnu. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi strcat. Selanjutnya, ada fungsi strcmp. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer. File header yang disertakan adalah string .h dengan rumus var_in sama dengan strcmp buka kurung str1, str2, tutup kurung, titik koma. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil tampilannya. Di sini nama yang pertama saya masukkan adalah Melani, nama yang kedua adalah Mesnu, nama yang ketiga adalah Melani, dan nama yang keempat adalah Melani. Jika dijalankan, maka hasil perbandingannya menjadi seperti ini. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi strcmp. Yang ketiga, ada fungsi strcpy. Fungsi ini digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. File header yang disertakan adalah string .h dengan contoh atau dengan rumus strcpy buka kurung tujuan, asal, tutup kurung, titik koma. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil dari tampilannya. Di sini saya masukkan sebuah kalimat yaitu UPI YPTK Padang. Maka hasil pemindahannya menjadi UPI YPTK Padang. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi strcpy. Selanjutnya, yang keempat, ada fungsi starlen. Fungsi ini digunakan untuk memperoleh banyaknya karakter dalam string. File header yang harus disertakan adalah string .h dengan rumus starlen dalam kurung str tutup kurung titik koma. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil tampilannya. Di sini saya masukkan sebuah kalimat Universitas UPI YPTK. Dan jumlah karakter yang diinputkan adalah 20. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi starlen. Selanjutnya, adalah fungsi strength. Fungsi ini digunakan untuk membalik letak urutan pada string. String paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan, dan seterusnya. File header yang disertakan yaitu string .h dengan rumus stref dalam kurung str tutup kurung titik koma. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah tampilannya atau hasil tampilannya. Di sini saya masukkan nama saya Melani Mesnu. Maka hasil perubahannya menjadi Unsiem Inalem, atau ini adalah kebalikan dari Melani Mesnu. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi stress.
Selanjutnya kita masuk ke fungsi konversi string. Yang pertama ada fungsi atof. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik float. File header yang harus disertakan adalah mat.h. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil tampilannya. Di sini saya masukkan sembarang angka. Misalnya di sini saya masukkan 56,7. Maka hasil perubahan ditambah dengan 5 menjadi 61,7. Ini adalah penggunaan dari fungsi atof. Yang kedua ada fungsi atoy. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik integer. File header yang disertakan adalah stdlib.h. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil tampilannya. Di sini kita masukkan angka 45. Jika ditambah dengan 5 menjadi 50. Ini adalah contoh dari fungsi penggunaan fungsi atoy. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi atol. Fungsi ini digunakan untuk mengubah string atau teks angka menjadi bilangan numerik long integer. File header yang disertakan adalah stdlib.h. Ini adalah contoh programnya. Ini adalah hasil dari tampilannya. Saya masukkan angka 1, 2, 3, 4. Hasil perubahan penjumlahannya menjadi 5, 1, 2, 3, 4. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi atol. Selanjutnya, yang keempat ada fungsi strlwr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital atau huruf besar dalam string menjadi huruf kecil. File header yang disertakan adalah string.h dengan rumus strlwr dalam kurung str tutup kurung titik koma. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil tampilannya. Di sini saya masukkan contoh huruf kapitalnya adalah Melanie Mesnu dengan huruf besar. Maka hasil perubahannya huruf besar tadi akan diubah menjadi huruf kecil. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi strlwr. Dan yang terakhir adalah fungsi strupr. Fungsi ini digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string menjadi huruf kapital atau huruf besar. File header yang disertakan adalah string.h dengan rumus strupr dalam kurung str tutup kurung titik koma. Ini adalah contoh programnya dan ini adalah hasil dari tampilannya. Di sini saya masukkan contohnya yaitu Melanie Mesnu dengan huruf kecil. Hasil perubahannya akan dirubah ke huruf besar. Ini adalah contoh dari penggunaan fungsi strupr. Sekian penjelasan saya mengenai operasi string.